Tes, tes. Wahai wanita. Wahai wanita. Oke. Wahai wanita, engkau begitu mulia. Engkau kian berharga. Engkau adalah perhiasan dunia. Sudahkah kau jadikan hijab melekat sebagai mahkotamu? Atau engkau masih enggan untuk meninggalkan busana terbukamu? Sebenarnya, apa yang membuatmu ragu? Kenapa masih kukuh tak bersedia untuk melindungi dirimu sendiri? Kemuliaan dan keindahanmu takkan lenyap tertutup oleh juntayan hijabmu. Karena berlian tetaplah berlian walau berada di dalam kubangan lumpur sekalipun. Engkau yang paham akan berharganya ketentuan Allah terhadap dirimu, mustahil mudah untuk menjual murah auratmu. Sebenarnya apa yang kau tunggu? Apakah balutan kain putih di sekujur tubuhmu? Wahai wanita, kembalilah pada fitrahmu, karena engkau begitu mulia. Jangan maksiat, karena penghalang rezeki yang paling besar adalah kemaksiatan. Jadi kalau kita pengen rezeki kita lancar, hati kita lapang ketika kita mendapatkan rezeki, kita jangan maksiat dan tingkatkan ketaatan kita pada Allah. Kalaupun ada orang yang maksiat tapi rezekinya banyak, itu nggak berkah. Izinkan aku berbicara di depanmu, seolah sedang berbisik di telingamu, kemudian berusaha menasehatimu. Mari kita lukis kembali puing-puing impian yang sempat terhapus karena harapan. Aku tidak mau engkau menjadi pendendam terhadap Tuhanmu. Namun aku ingin engkau menjadi pecinta terhadapnya. Mulai hari ini, mari kita wujudkan mimpi itu satu persatu. Perkara tercapai atau enggak, ya itu urusan belakang. Tapi setidaknya kita udah berusaha menggapai mimpi itu. Stop. Mulai sekarang kamu gak boleh lagi mendengarkan celotehan-celotehan manusia. Karena mereka gak tahu perjuangan kamu. Terus ngapain? Ngapain kamu harus putus semangatmu hanya karena mendengarin omongan orang lain? So, ayo, masa depan milik kita semua. Yes, I can. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, orang bisa tiba-tiba berubah karena Allah membolak-balikkan hatinya. Maka jika sedang berusaha meluluhkan hati seseorang, maka luluhkanlah lewat doa. Teman-teman pernah gak sih ngalamin situasi tatkala teman-teman itu mulai berkomitmen untuk hijrah dan memperbaiki diri? Justru disitulah awal dari cobaan yang bertubi-tubi. Kita sedih dengan hal itu karena yang kita harapkan dari berhijrah mungkin kemudahan hidup ya, karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sedih teman-teman. Jika kita analogikan ada sebuah karyawan baru yang ingin mendaftar sebuah perusahaan besar, tentu sebuah perusahaan ini akan menguji untuk mengetahui kemampuan serta kesungguh-sungguhan dari sang karyawan tersebut. Maka kurang lebih seperti itu teman-teman. Dengan ujian itu Allah ingin tahu seberapa komitmen dan kesungguh-sungguhan kita untuk berhijrah. Dan jika kita lulus, Allah akan mengangkat derajat kita dan mengkokohkan hati kita. Maka tatkala diuji teman-teman, bismillah, bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Semoga dengan ujian ini Allah mengangkat derajat kita dan mengkokohkan hati kita. Sekian. Allah nggak mengisap amal seseorang dalam beberapa keadaan. Salah satunya dari dia kecil sampai dia balik, dari dia gila sampai dia sadar, dari dia tidur sampai dia bangun. Jadi ketika kita bangunnya telat jam 6, ya langsung sholat nggak apa-apa. Asal jangan setiap hari, itu namanya kebiasaan. Sebelum adanya COVID-19, saya tuh suka bingung gimana caranya ngasih tahu ke orang yang suka bilang, "Hey, lu jangan pernah ngurusin hidup gue, yang maksiat gue, yang nanggung dosa gue. Kalaupun disiksa, ya gue yang disiksa. Lu gak bakalan gue ikut campurin. Ini hidup gue. Ngapain lu ngatur-ngatur hidup gue?" Nah, sebelum ada corona, saya bingung gitu gimana ya cara bilang ke orang ini bahwasanya kalau kamu berbuat dosa secara terang-terangan, itu kalau kita gak ingetin, kita semua bakal kena dosanya. Tapi setelah ada corona, saya jadi bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang yang berkata demikian. Ketika kamu bilang, jangan urusin hidup gue, yang maksiat gue, yang nanggung dosa gue, dan gue gak ngerugiin lu, jangan ngatur-ngatur gue. Nah itu sama saja dengan teman-teman bilang ke pemerintah, "Hey pemerintah, ini hidup gue, lu jangan ngatur-ngatur hidup gue, lu jangan nyuruh-nyuruh gue pakai masker, jangan nyuruh-nyuruh gue jaga jarak. Nanti juga kalau emang COVID itu ada, yang kena COVID itu gue sendiri. Dan gue pastiin gue gak bakalan ngerugiin lo. Memang yang kena COVID kamu, tapi kamu harus ingat bahwasanya kalau misalkan kamu terpapar oleh COVID-19, itu semua orang jadi kena dampaknya. Ketika ada seseorang yang cuek dengan prokes, maka orang-orang yang percaya dengan adanya COVID-19 dan bahayanya pasti akan mengingatkan orang itu supaya dia menjalankan prokes. Seperti itulah perbuatan dosa kalau didiemin. Meskipun yang ngelakuin dia, tetap aja kalau kita gak ngingetin, kita bakal kena. Gitu. Kan bang, kalau COVID-19 mah itu udah jelas-jelas nyata di depan mata buktinya. Gitu. Sedangkan kalau agama kan nggak bisa dibuktiin langsung. Gitu. Siapa bilang? Coba kita lihat Fir'aun. Coba kita lihat nasib
nasib kaum yang dulunya durhaka dan sekarang mereka binasa. Itu udah kurang bukti apa lagi gitu. Itu kalau kayak COVID-19 mah udah jelas-jelas di depan mata, tapi kita masih nggak percaya sama COVID itu. Padahal buktinya udah ada. Hah? Baca ayat kursi bisa masukkan kita ke surga? Emang ya? Nabi SAW bersabda, "Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salah." Siapa saja yang membaca ayat kursi, kapan? Setiap selesai salat fardu. Berarti sehari itu 5 kali. Maka Nabi katakan, "Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut." Maka nggak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Mudah nggak? Mudah lah. Walaupun lebaran tahun ini masih belum juga jadi istri orang, maka maka jangan ganggu suami orang. Teman-teman tahu nggak sih, tatkala kita lagi jauh banget sama Allah, Allah itu bakal ngasih cobaan ke kita. Kita berpikir kalau Allah tuh lagi nggak sayang sama kita. Tapi teman-teman, justru sebaliknya. Allah tuh lagi rindu banget sama kita, sehingga Allah ngasih cobaan ke kita. Dan Allah ngilangin semua harapan yang kita punya, sehingga kita berpikir kalau harapan kita itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sekarang kita berpikir teman-teman, tatkala kita dapat cobaan dan musibah, kita mulai berpikir kapan terakhir kali kita sholat malam, kapan terakhir kali kita membuka Quran, dan kapan terakhir kali kita mengadakan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita lebih bijak dalam menghadapi cobaan, sehingga kita benar-benar tahu Allah itu lagi rindu sama kita. Sekian. Tanpamu aku rapuh, denganmu aku teguh. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Berkah itu kayak apa? Berkah itu artinya ziyadatul khair. Jadi ketika kita dapat sesuatu, itu membuat kita semakin bertakwa pada Allah. Jadi segala sesuatu yang itu membuat kita semakin dekat sama Allah, semakin taat sama Allah, itu berkah. Kalian tahu nggak? Ternyata ada loh orang yang akan masuk ke dalam surga. Percaya nggak? Dengerin hadis ini. Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umatku akan masuk ke dalam surga, kata beliau. Illa, kecuali. Ada kecualinya. Illa, siapa yang dikecualikan? Illa man aba, kecuali yang enggan. Dan siapa mereka? Nabi katakan, "Faman ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. "Wa man 'asani faqad aba." Dan siapa yang memaksiatiku, maka dialah orang yang enggan itu. Coba kita introspeksi diri lagi. Apakah kita termasuk orang yang enggan atau tidak? Untuk seorang pencinta, mencinta itu memang gak salah. Tapi cinta dengan logika dan kode etik itu lebih indah. Jangan salah mengartikan cinta. Imam Syafi'i pernah berpesan bahwasanya jika kalian menemukan seorang sahabat atau teman yang membawa kalian kepada ketaatan kepada Allah, membawa kalian kepada kebaikan, maka peganglah dengan erat karena mendapati teman seperti itu sangat susah dan melepasnya sangat mudah.